Perkenalkan, nama saya Natasha Marita Manulang dengan NIM 31S24011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang flow of two adjacent immiscible fluids. Outline yang akan kita dapatkan dari penjelasan ini adalah yang pertama, fenomena dan jenis sistem asumsi yang terdapat pada fenomena ini, gambar kontrol volume dan profil distribusi flux momentum, kemudian gambar profil distribusi kecepatan, menentukan persamaan flux momentum, dan menentukan persamaan distribusi kecepatan. Kemudian fenomena dan jenis sistemnya. Pada fenomena ini, kita membahas aliran dua fluida cair yang saling berdampingan tetapi tidak saling bercampur, atau bisa disebut dengan immiscible fluids. Contoh fluida ini seperti minyak dan air. Kedua fluida ini mengalir bersama-sama dalam satu saluran, tetapi tetap membentuk dua lapisan terpisah. Aliran terjadi di celah tipis horizontal dengan panjang saluran L dan lebar saluran W. Kedua fluida mengalir searah sumbu jet dan aliran ini digerakkan oleh gradien tekanan. Artinya, fluida ini mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena arah aliran utama ada pada sumbu jet dan variasi kecepatan terjadi pada arah Y atau tegak lurus dengan dinding, maka sistem koordinat yang digunakan adalah sistem Kartesian atau X, Y, dan Z. Sistem ini dipilih karena geometri saluran datar dan lurus, bukan silinder. Kemudian asumsi yang digunakan yaitu kondisi tunak atau steady state dan alirannya laminar. Densitas dan viskositas fluida adalah konstan, fluida Newtonian dan alirannya searah, yaitu aliran cairan hanya ada dalam arah jet. Tidak ada slip antara fluida dan permukaan padat dinding. Kemudian aliran berkembang penuh, yaitu tidak dipengaruhi oleh efek masuk dan keluar, dan profil kecepatan tidak berubah. Kemudian fluida mengalir di bawah gradien tekanan pada jet sama dengan 0, tekanannya adalah PO, dan pada jet sama dengan L, tekanannya adalah PL. Dan tidak ada gaya gravitasi. Karena aliran horizontal, pengaruh gravitasi dianggap tidak signifikan. Kemudian kita lanjut ke kontrol volume. Eh, Untuk menganalisis aliran digunakan kontrol volume berbentuk elemen diferensial atau shell dengan ketebalan dy dan panjang dz dan lebarnya adalah w. Kemudian kontrol volume ini diambil sejajar arah aliran jet, tegak lurus terhadap arah perubahan kecepatan atau y. Dan tujuan penggunaan kontrol volume ini adalah untuk meninjau gaya-gaya yang bekerja dan menerapkan neraca momentum atau momentum balance. Kemudian kita lanjutkan ke profil distribusi flux momentum. Pada profil distribusi ini, gambar ini menunjukkan profil distribusi kecepatan dan distribusi tegangan geser, yaitu flux momentum, untuk dua fluida immiscible yang mengalir di antara dua pelat sejajar. Artinya fluida ini tidak bercampur, mengalir searah, dan dipisahkan oleh interface. Di sini ada di bagian bawah ini ada fluida 1 dengan viskositas mu1 dan di bagian atas ada fluida 2 dengan viskositas mu2. Maknanya mu itu adalah ukuran kekentalan dan fluida dengan mu lebih besar lebih susah mengalir. Karena mu1 tidak sama dengan mu2, itu berarti perilaku alirannya berbeda walaupun tekanannya sama. Kemudian di sini ada arah aliran yang dimana semua panah menuju ke kanan, yaitu menuju aliran satu arah. Itu artinya mereka menuju hanya ke arah jet, yang dimana komponen kecepatannya hanya mu jet dan tidak ada
aliran ke arah X atau Y. Ini sesuai asumsi dengan unidirectional flow, kemudian steady, dan laminar. Kemudian di sini ada profil distribusi kecepatan, yaitu kurva melengkung di sisi kiri ini adalah profil distribusi kecepatan. Bisa kita lihat di dinding bawah, di sini kecepatannya sama dengan 0, karena no slip condition. Semakin menjauh dari dinding, kecepatannya akan meningkat. Bentuknya bentuknya ini sama dengan parabola karena fluida Newtonian dan digerakkan oleh gradien tekanan. Kemudian di sini ada dituliskan more viscous fluid. Kenapa bentuknya beda? Karena di fluida yang lebih kental, kurva kecepatannya lebih landai. Secara fisiknya, fluida lebih kental, lebih menahan aliran, maka du per dy lebih kecil. Itu sebabnya dua bagian kurva tidak identik. Kemudian di sini di tengah-tengah ini ada interface, yaitu batas antara dua fluida. Hal yang penting di sini adalah kecepatannya itu kontinu atau mu 1 sama dengan mu 2. Tidak ada loncatan kecepatan. Apabila ada loncatan, maka fluida akan terpisah atau robek dan tidak stabil secara fisik. Kemudian di sini ada kurva eh, profil distribusi tegangan geser. Sekarang di sisi kanan ini adalah tegangan geser atau flux momentum. Simbolnya itu TXZ. Artinya gaya geser akibat perubahan kecepatan arah jet terhadap X. Kenapa grafiknya berbentuk garis lurus? Karena dari neraca momentum eh, dou d TYZ per DY sama dengan DP per DZ. Karena DP per DZ itu adalah konstan. Maka grafiknya berupa garis lurus. Kemudian di sini ada titik-titik, ini interface. Karena nilai tegangan geser harus sama untuk kedua fluida. TY, TYZ1 sama dengan TYZ2. Makna fisiknya itu gaya dari fluida bawah sama dengan gaya dari fluida atas. Kemudian di sini ada rumus-rumus. Rumus ini tertulis menyatakan tegangan geser sebagai fungsi viskositas kedua fluida dan gradien tekanan. Makna umumnya, semakin besar perbedaan tekanan viskositas, maka akan semakin besar tegangan gesernya. Rumus ini menggabungkan efek dua fluida, bukan hanya satu saja. Maka dari gambar ini dapat dilihat bahwa perbedaan viskositas menyebabkan bentuk profil kecepatan berbeda. Namun kecepatan dan tegangan geser tetap kontinu di interface. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan momentum antara dua fluida immiscible. Kemudian kita lanjutkan. Di sini eh, dari gambar ini bisa kita dapatkan rate of momentum in a cross surface at X, rate of momentum at a cross surface at X plus delta X, dan kemudian gravity force acting on fluid element in direction. Kemudian pada hal ini gaya gravitasinya tidak menyebabkan percepatan aliran karena aliran sistem mengalir secara horizontal. Kemudian ini sel momentum balance sama seperti kasus-kasus sebelumnya. eh, Sel momentum balance-nya itu adalah total rate of momentum transport in, kemudian total rate dikurang total rate of momentum transport out, ditambah pressure force sama dengan 0. Kemudian di sini eh, ada neraca momentum. Kita
masukkan eh, angka-angkanya dan eh, batas-batasnya kepada neraca momentum, yaitu tau Zx pada X dikurang tau Zx pada X delta X ditambah delta X dikali WL ditambah P, P0 dikurang PL dikali delta X W sama dengan 0. Ini kita bagi dengan WL delta X supaya kita mendapatkan persamaan di bawah ini yang lebih sederhana. Kemudian di sini setelah kita sederhanakan, maka kita dapatkan min P0 dikurang PL per L sama dengan min D tau Zx per Dx. Sampai kita mendapatkan sampai kita mendapatkan persamaan di bawah ini dengan konstanta C1. Kemudian kita menentukan kondisi batasnya. Boundary conditions pertama itu X sama dengan 0 dan TXZ aksen sama dengan TXZ double aksen. Momentum flux continue pada solid fluid interface. C1 aksen dikurang C1 double aksen sama dengan C1. Kemudian selanjutnya kita substitusikan Newton's law viscosity. Kemudian kita integrasikan, maka akan dapat persamaan seperti yang ada di gambar ini. VZ aksen sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu aksen L dikali X kuadrat dikurang C1 per mu double aksen ditambah C2 double aksen. Kemudian boundary condition yang kedua X sama dengan 0 dan V aksen Z sama dengan VZ double aksen. Dari boundary condition ini didapatkan C2 double aksen itu sama dengan C2. Kemudian boundary condition yang ketiga X sama dengan min B dan VZ aksen sama dengan 0. Dari boundary condition yang ketiga ini eh, dapat kita substitusikan, maka 0 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu L dikali B kuadrat ditambah C1 per mu 1 kali B ditambah C2. Ini persamaan yang kedua. Kemudian ada boundary condition yang keempat, yaitu X sama dengan B dan VZ double aksen sama dengan 0. Didapatkan 0 sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu aksen L double aksen L dikali B kuadrat dikurang C1 per mu double aksen dikali B ditambah C2. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Maka kita substitusikanlah persamaan yang kedua dan yang ketiga hingga kita dapatkan persamaan seperti ini, dan apabila ada yang bisa disederhanakan atau dimatikan bisa dimatikan seperti yang ada di gambar ini. Mu aksen dikali mu double aksen bisa dimatikan dengan yang di sebelahnya mu aksen ditambah mu double aksen. Kita dapatkan nanti persamaan seperti ini setelah kita sederhanakan. Kemudian kita substitusikan lagi ke persamaan yang kedua. Maka nanti kita akan mendapatkan C2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1 L dikali 2 mu aksen per mu aksen ditambah mu double aksen. Kemudian resulting momentum flux profile-nya adalah TX step sama dengan P0 dikurang PL per L X dikurang P0 dikurang PL dikali B per 2L dikali mu 1 kurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Maka kita dapatkan hasil nanti P0 dikurang PL per L dikali B, maka dikali X per B dikurang 1 per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 mu, per mu 1 ditambah mu 2.
Kemudian velocity profile-nya didapatkan VT aksen sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu aksen L dikali X kuadrat ditambah P0 dikurang PL dikali BX per 2 mu aksen L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 ditambah PO dikurang PL per 2 mu aksen L dikali B2 dikalikan lagi dengan 2 mu 1 per mu 1 ditambah mu double aksen. Kita dapatkan nanti hasil seperti yang di bawah ini, yaitu P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu aksen L dikalikan dengan 2 mu aksen per mu 1 ditambah mu double aksen ditambah mu 1 kurang mu double aksen per mu 1 ditambah mu double aksen dikali X per B dikurang X per B dikuadratkan. Kemudian tadi kan VT aksen, sekarang VZ double aksennya, yaitu min P0 dikurang PL per 2 mu L dikalikan X kuadrat ditambah P0 dikurang PL per 2 mu L dikalikan B mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu double aksen ditambah P0 dikurang PL per 2 mu aksen L dikali 2 mu aksen per mu aksen ditambah mu double aksen. Sama seperti tadi, kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Seperti 2 mu L dengan 2 mu L ini. Maka akan kita dapatkan persamaan seperti yang di bawah ini. Ini merupakan hasil akhir yang akan kita dapatkan setelah kita mensubstitusikan eh, semua nilai-nilai dan variabel-variabel yang kita gunakan dalam arah maupun dalam tegangan-tegangan dan kecepatannya. Jadi pada aliran dua fluida misebal yang mengalir berdampingan, yang pertama itu gradien tekanan menjadi gaya pendorong utama. Yang kedua, viskositas fluidanya sangat memengaruhi profil kecepatannya. Dan yang ketiga, meskipun tidak bercampur, kedua fluida tetap saling berinteraksi melalui tegangan geser yang ada di antarmuka. Sekian video presentasi saya menjelaskan immersible fluids. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.